Oke, kita lanjut dari video sebelumnya. Terakhir kan sampai sini. Yang berubah itu di drive-nya ya. Di drive, terus file sheet. Ini ya, ada file spreadsheet ini. Tapi tulisannya itu seperti ini. Nah, kita ganti dulu yang ini, dua ini. Jadi yang nomor satu ini nama. Udah, gini aja. Nanti kita lanjutkan dengan codingannya. Udah, gini. Di save. Jangan lupa. Jadi kita ngodingnya nanti pakai ChatGPT gitu. Biar ini namanya biasanya disebut vibe coding. Jadi untuk yang awam belum bisa ngoding itu paham. Kok paham? Ya belum paham sih. Bisa tahu alur aplikasinya, tapi tanpa paham coding, tapi bisa membuat aplikasi. Intinya gitu. Buka dulu konsolnya. Konsol Cloud. Ini ya, konsol Cloud Google. Terus nanti kalian buka ChatGPT. Gini. Oke. Jangan lupa ininya yang terakhir kalian buat. Terus kalian masuk ke API, terus yang ke kredensial. Nah, kredensial. Yang APK ini kalian dihapus, terus nanti buat lagi. Atau buat lagi langsung juga nggak apa-apa. Dihapus. Delete. Nah, terus kita buat ini. APK. Ini klik ya. Create credential, diklik. Ini restrict. Klik set. Atau nggak usah juga nggak apa-apa sih. Tapi untuk cek-cek ya. Terus create. Nah, udah. Ini di copy, terus ditaruh ini ya. Ditaruh yang out, yang APK. Nah, ini yang APK. Jangan lupa dikasih petik. Nah, gini. Petik ya. Nah, oke. Jadi kita mau buat caranya gini. Misal aku mau buat apa ya namanya? Pembayaran uang cash gitu. Ini tak copy. Terus kita ke ChatGPT. Kita harus paham dulu. Apa sih yang harus pertama? Buatkan tabel dari spread. Munculkan ya. Munculkan tabel dari spreadsheet yang dari spreadsheet. Gini aja. Ini copy, terus taruh bawahnya. Nah, gini. Terus yang out, kalian klik, terus copy lagi. Atau enggak copy semua, enggak apa-apa. Cuma ya APK kayak gini tuh enggak boleh
Jadi ya sampai sini aja. Nah, sampai sini. Client ID sama API key nggak usah. Terus copy semua. Dah, sampai bawah. Copy, terus taruh. Dah, terus enter. Nah, ini kan langsung diambilin, dibuatin data. Nah, ini baca sebentar. Terus, ini dilihat. Tambahkan div untuk menampung tabel. Tabel container. Oh, ini udah ada. Ini kalian copy dari sini, atasnya out ya. Out sampai H1. Di bawahnya body. Ini ya, di bawahnya body ya. Ke HTML. Terus gini. Nah, copy. Nah, terus kan masih ada tuh bawahnya. Nah, ini kan di copy juga. Ini copy. Tambahkan ini di out.js. Kamu ke out. Nah, terus di bawah kan yang paling bawah. Nah, kayak gini. Ini memunculkan tabelnya. Ini copy juga. Terus paste, tempelkan di bawahnya, paling bawah. Flow aplikasi, button, sign in, load, download, terus. Nah, oke. Kita coba ya. Ini kan udah ya. Nah, ini. Ini diklik. Seperti akun yang kemarin. Nah, kan muncul nama. Seperti yang di ini, yang di sini. Artinya kita ngambil data. Nah, terus kita tambah lagi nih. Jadi satu persatu gitu. Tambah lagi. Buatkan input dan tombol untuk menambahkan kolom. Bentar. Nah, ini kan dikasih ini. Ini taruh di bawahnya, di paling bawah. Di bawahnya ini ya. Di bawahnya. Jangan lupa buat pemisah, biar kelihatan terpisah. Nah, RPR, terus paste. Terus diatur. Nah, ini. Terus kita ngasih ini di JavaScript, menambahkan fungsi tambah kolom. Taruh paling bawah, paste, oke. Penting sheet ID. Jika bukan nol, kamu bisa cek dengan. Nah, oke. Kita coba. Nah, oke. Kita ambil data dulu. So, lanjutkan. Nah, misal di oh alah, ini nomor. Nah, ini kan error ya, nggak sesuai yang saya inginkan. Jadi kan kurang jelas di ngetik di sini. Maksud saya buat untuk membuat kolom baru di kanan kolom yang sudah ada.
Nanti ini kan hasil kalian itu, oh ya, ini saya ngetiknya kurang jelas. Jadi maksud saya untuk membuat header kolom baru di kanan. Jadi header ya, header itu yang kepala di atas. Nah ini kan kurang jelas itu. Jadi tergantung pemakai. Walaupun pakai AI itu harus tahu gitu. Ini yang HTML. Kasih pemisah lagi. Terus taruh. Nah gini. Terus ini yang tambah header. Tambah header. Nah tadi kan tambah kolom ini kan error ya. Maksudnya nggak sesuai yang kita inginkan gitu. Kalian bisa hapus saja. Tapi sampai ini tambah kolom. Nah ini. Terus paste yang baru. Udah. Terus ini juga di copy. Nah oke, kita coba lagi. Oh ya, tambah kolom yang di atasnya tadi diganti, dihapus. Ini ya, yang ini hapus. Ambil datanya dulu. Nah, gini. Terus di kanannya nama kita mau buat misal absensi, apa tadi? Pembayaran cash ya. Misal pembayaran cash. Ini kita ganti. Selamat datang di app pembayaran uang cash. Ini. Kita ambil datanya. Lanjutkan. Terus di sampingnya ada misal apa ya? Jumlah uang gitu ya. Jumlah uang tambah. Sudah masuk, header berhasil ditambahkan. Mana nggak muncul? Ambil data. Nah, muncul kan jumlah uang. Cuma tadi nggak otomatis ke refresh gitu. Nah, jadi gini, misal kita tambah lagi, selain jumlah uang ada waktu. Tanggal pembayaran. Nah, kayak gini, terus tambah. Terus ambil datanya. Nah, tanggal pembayaran. Nah, oke. Kayak gitu. Jadi terus kita tambah lagi ya. Ini nanti hasilnya beda-beda. Tergantung ChatGPT kalian ya. Tambahkan fungsi untuk
tambahkan tombol input dan tombol untuk membuat row baru sesuai dengan header. Nah, udah. Ini HTML, copy. Terus ini yang di JavaScript. Gawe iki Pak, materi. Nah, itu kan di JavaScript yang ini load lagi, terus ini yang tambah. Ini copy. Nah, udah. Terus kita lihat lagi alurnya. Di load, terus ambil header, generate input, user isi form tambah root. Kita coba, kita login lagi. Nah, udah muncul, kita ini ya, load dulu. Nah, kan langsung otomatis dikasih gitu. Sebenarnya bisa langsung muncul ya. Itu mungkin namanya static, jadi nggak usah buat-buat. Itu tergantung kamu gitu. Misal namanya Jaka, jumlah uangnya dia bayar 2.000. Tanggal pembayarannya. Nah, ini kan nggak tanggalan ya. Tapi misal 20 Februari. Terus tambah. Terus ambil datanya lagi. Nah, muncul. Tapi kan setiap kita ngeklik ini nggak apa, datanya nggak ke load gitu. Buat agar setiap action yang dilakukan di akhir otomatis meload data spread data sheet gini. Nah, ini di copy. Terus ini dibaca ya. Ini kan nanti ChatGPT kalian beda-beda ya. Jadi hasilnya itu perlu kalian baca. Ini load spreadsheet data. Ini kan udah pernah dibuat. Nah, jadi perlu diingat lagi kayak gitu. Nah, ini load spreadsheet data yang di copy ini. Ini diganti. Nah, kayak gitu. Panggil refresh setelah tambah header. Nah, tambah header, copy aja langsung, nggak apa-apa. Nah, terus kalian cari tambah header. Nah, ini kan tambah header. Copy, blok sampai window. Hapus. Paste yang baru.
Nah, ini kan tambah row, copy lagi, tambah row, copy, paste. Atau enggak, itu bedanya itu cuma ini doang, await refresh sheet. Cuma kan kalian nggak paham codingannya gitu. Jadi paling gampang itu di copy, ubah tombol login supaya langsung refresh. Ini copy, terus taruh yang ini kan on click sign in, tapi masuknya yang refresh. Ini. Nah, kita coba load spreadsheet. Oke. Kenapa kita harus ngelakuin ini terus? Soalnya kan nggak disimpan di cookie gitu, kayak aplikasi. Nah, kayak gini, otomatis muncul kan. Misal kita namakan lagi Koko 5000 25 Feb 2020. Terus load, kok load, tambah row, udah masuk. Nah, kan langsung otomatis. Itu namanya refresh. Oke, terus apa nih? Nah, ini kan tanggal pembayaran kan nggak, apa ini namanya? Bukan yang tanggalan, otomatis tanggalan gitu. Kalian bisa ubah tuh. Buat agar saat load form untuk memasukkan data sesuai dengan header, masukkan data aja. Buat agar saat load punya pilihan untuk tipe input. Misalkan ada input date, time, radio, button. Nah, ini kan pengetahuan-pengetahuan yang udah pernah ngoding ya. Jadi ya kamu harus sering-sering baca gitu. Kreatif gitu. Radio button, select option, dan lain-lain. Cara yang paling fleksibel ada menyimpan tipe input di header. Jadi header tidak ini, tapi metadata input. Nah, jadi kan dikasih ini masukan oleh ChatGPT. Oh, harus tipe inputnya itu di header. Codingannya banyak. Oke. Oke, kita simpan ya. Kita coba ya. Ini load form. Cari tuh yang di JavaScript-nya. Load form ini ya. Copy, paste, tambah row, copy, paste. Terus sudah itu aja ya, dua fungsi yang diperbarui. Kita coba lagi. Load.
Lanjutkan. Oke. Ini diklik. Nah, ini belum ada ya. Ini mungkin kebingungan sedikit di antara itu. Buat agar saat menambahkan header baru, berikan juga pilihan tipe data. Oh, 26. Nah, ini kan muncul ya. Copy. Dibaca lagi, ini kan di HTML bagian tambah header kolom ya, di sini ya. Nah, kayak gini. Script menampilkan input opsi. Copy, ini script baru ya. Fungsi baru. Tambah header, di-update, diganti. Copy aja. 4 tadi. Tambah header. Mana tambah header? Nah, ini ya. Ini ya, tambah header. Ini dihapus. Paste. Udah, terus oke, kita coba ambil datanya. Nah, kayak gini. Misal kita mau tambah header tanggal pembayaran tanggal utang. Misal. Nah, ini kan namanya date. Tambah. Kita masuk. Nah, muncul kan? Misal kita nambah siapa ya? Lala. Jumlah uang. Tanggal jumlahnya gini, tanggal pembayarannya. Tapi dia punya tanggal utang gitu, misal. Tambah row. Nah, masuk. Nah, kayak gitu. Otomatis seperti ini kan. 4 Maret 2026. Cuma formatnya lagi beda. Ada beda. Nah, terus kita bisa apa lagi sih? Kan udah 30 menit ya. Kita coba ini, mendesain. Ini copy paste aja semua. Ini, copy. Terus taruh ChatGPT. Percantik halaman dengan CSS. Buat
file terpisah CSS-nya. Terus di bawahnya kamu paste. Ya udah. Nah, udah. Terus kalian copy ini ya. Ini itu yang membaca link CSS-nya. Taruh di bawahnya title, judul. Terus disuruh kamu buat file CSS, style CSS. Di sini buat folder CSS. Filenya namanya style.css. Nah, gini. Terus ini tinggal di copy. Bentar, belum. Ini ya. Di bawahnya body ini, body kan. Copy aja sampai di atasnya ini, di atasnya scriptnya ini. Copy. Terus taruh. Nah, kayak gini. Terus yang ini, yang CSS, copy. Style CSS. Paste. Dah. Nah, kan lumayan. Jadinya kita load. Kita ambil lagi. Lanjutkan. Nah, ini. Lalu kita tambah lagi namanya lunas hingga semester. Lunas intinya lunas. Lunas pakai select. Opsinya lunas, belum lunas, belang kerah, tambah header. Oke, masuk. Ada. Nah, muncul kan? Misal namanya Rara. 80.000, tanggal pembayaran tadi kan salah ya. 20. Tanggalnya misal nggak punya utang gitu. Lunas ini. Tambah row. Oke, masuk. Lihat hasilnya. Nah, muncul kan? Nah, itu namanya pakai AI untuk ngoding. Susahnya itu pas setup kemarin yang part 1. Nah, terus sekarang ngapain? Kalian bisa tambah-tambah sendiri. Misal tambah hapus, tombol hapus, ini tambah di angka. Terus ini nggak ada header kolom tambah ininya. Nggak ada ininya, tapi langsung di sini juga bisa. Nah, itu tuh tergantung kalian. Jadi intinya gitu. Kita nanti lanjut ke part selanjutnya. Udah, silakan dicoba.